Selamat pagi anakku semuanya. Pagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa disiapkan, Mak? Ista'id Qiyaman Salaman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Doaan Baik, bagaimana kabarnya anakku semuanya? Masya Allah, tepuk tangan semuanya. Ya, sebelum Bapak lanjut, Bapak cek hadiran semuanya dari anak semuanya. Yang pertama, Aziza. Hadir, Pak. Baim. Hadir, Pak. Bayu Andika. Tidak ada. Claudia. Hadir, Pak. Ibnu Sabil. Hadir, Pak. Jumar Nizal. Hadir, Pak. Muhammad Anis Hafizi. Hadir, Pak. Muhammad Fahmi. Hadir, Pak. Muhammad Safarudin. Hadir, Pak. Muhammad Faisal. Hadir, Pak. Nur Ramdhani. Hadir, Pak. Nur Syafika. Hadir, Pak. Nur Aini Aziza. Hadir, Pak. Nur Hayani. Hadir, Pak. Nurul Syuhana Zahira. Hadir, Pak. Putri Andini. Hadir, Pak. Putri Rahmayanti. Hadir, Pak. Siti Nur Aisyah. Hadir, Pak. Putri Syafika. Hadir, Pak. Tazkia Wildana. Hadir, Pak. Wilda. Oke, tidak ada. Ada 2 orang yang tidak hadir ya pagi hari ini. Ada yang tahu informasinya kenapa? Tidak ada. Ketua kelasnya ada informasi? Tanpa keterangan. Oke. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, ada sebuah pantun. Tolong dijawab ya. Oke. Si Mamat sedang bermain sama Jeleha. Sambil menguap di batu jajar. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya hari ini insya Allah kita akan coba masuk pada sebuah pembelajaran di mata pelajaran Quran Hadis. Ada yang ingin kita utamakan di sini dalam sebuah pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita buat anak semuanya, setelah mempelajari materi ini peserta didik dapat satu. Ini ingat tujuannya anakku, kita mempelajari ini, membaca dan memahami surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 terkait birrul walidain. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna dan hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Apa hikmahnya? Baik, anak semuanya, pada pembelajaran kita kali ini, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, saya ingin kasih sebuah pertanyaan pemantik. Kira-kira dari anakku semuanya, pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang berbakti kepada kedua orang tua? Oke,
Silakan, jawab. Berbakti kepada orang tua berarti seperti menanti orang tua, menghormati dan menyayangi mereka selama hidup. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Tangan dulu. Iya. Ada yang hafal doa untuk kedua orang tua? Oke, kita praktekkan. 1, 2, 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak ingin memperlihatkan video yang mana nantinya bisa anakku betul-betul mendalami video yang Bapak akan putar, dan tolong dicermati. Fokus pada video yang Bapak akan putar supaya anakku bisa memetik nanti hikmah apa yang ada pada video ini. Oke? Siap? Siap. Oke. Jelek, murah. Kamu ngerti gak sih perasaan aku? Aku bosan hidup miskin. Kok barang kita hilang semua, Pak? Apa? Ini apaan sih Bapak ini? Apa sih Bapak ini maksudnya? Bapak beli nasi, makan dulu. Astagfirullah.
Berangkat dah. Ya, Bapak perlu sedikit jelaskan dan tentang video yang barusan kita putar. Tentunya ini sangat mengharukan sekali. Suatu gambaran di dalam sebuah kehidupan kita. Terkadang ada anak yang tidak tahu perjuangan sebuah orang tua, sehingga biasa enaknya menghardik, memberikan kata-kata yang tidak sesuai kepada orang tuanya, dan tidak tahu di belakang apa yang menjadi usaha dari seorang ayah dan ibu. Video ini menggambarkan dalam sebuah siklus kehidupan yang mungkin ada terjadi di antara kita.
Setelah mungkin anakku menonton, ada yang bisa dipetik, ada yang bisa diamalkan dalam sebuah kehidupan kita. Karena sejatinya orang yang terbaik itu adalah selalu belajar dari apa yang mereka lewati. Selanjutnya saya ingin dari anakku kita mengetahui dalilnya atau ayat maupun dari Al-Quran, dari hadis, dalil tentang berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Ada ayat, ada hadis. Nah, kalau Bapak mengatakan dalil berarti bisa saja dari Al-Quran maupun dari hadis. Nah, dari ayatnya ada yang bisa baca? Ada? Oke, saya tunjuk langsung kepada Ananda Nurul Syuana. Silakan. Ayat yang terkait dalam birrul walidain ini atau berbakti kepada orang tua terdapat pada surah, coba buka bukunya, Al-Isra ayat 23 dan 24. Oke, silakan baca nak. Yang lain bisa buka Al-Qurannya. Biar sambil temannya membaca, yang lain perhatikan bacaannya temannya. Sudah lihat semua? Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Silakan nak dibaca. Yang lain perhatikan. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله. Baik. Nah, ayat yang sudah kita baca terdapat pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ini ayat yang terkait dengan berbakti kepada orang tua. Coba Fahmi, silakan terjemahkan. Yang lain bisa didengarkan. Ayat 23 silakan. Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berselanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Iya, baik anak semuanya. Inilah dalil yang terkait dengan pembelajaran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba didengarkan baik-baik. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan alla ta'budu, jangan pernah sama sekali ada yang disembah. Ini penekanannya. Illa iyyahu, kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan setelah itu wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang pengalaman anakku yang selama ini yang dihadapi dalam fenomena dalam kehidupan kita.
Ya, sebelum kita pembagian kelompok dan berdiskusi, dalil tentang di dalam Al-Quran berbakti kepada orang tua sudah. Sekarang dalilnya dari hadis. Nah, dari hadis. Hadis yang terkait tentang berbakti kepada orang tua ada di buku anakku semuanya di halaman 24. Saya akan coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ragima anfu summa ragima anfu summa ragima anfu qila may ya Rasulullah qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falyadkhulil jannah. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragima anfu, celaka dia. Summa ragima anfu, celaka dia. 3 kali Nabi ulang ini, celaka dia. Siapakah orang yang celaka anakku semuanya? Yang dijelaskan dalam sebuah hadis, qila, may ya Rasulullah. Sahabat bertanya pada saat itu, ya Rasulullah, siapa itu yang celaka? Sampai 3 kali Rasulullah menyebut celaka dia. Orang yang seperti apakah dia? Kemudian Nabi mengatakan, qala man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma, yaitu Nabi berkata, seseorang yang mendapat kedua orang tuanya dalam usia lanjut, au kilahuma fala yadkhulul jannah, atau salah satu dari keduanya namun ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ia tidak masuk surga. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih. Artinya kalau hadis sahih itu tidak ada keraguan di dalamnya. Bukan hadis dhaif dan seterusnya. Nah, sungguh beruntunglah anakku yang masih ada orang tuanya sampai sekarang. Silakan berbakti karena hadis sudah menjelaskan secara detail. Sungguh celakalah anakku. Celakalah kita semua yang masih mempunyai orang tua lantas tidak berbakti kepadanya. Salah satu banyak jalan nak menuju surga. Salah satu yang ada pada diri kita yang mudah kita dapati surga adalah berbakti kepada orang tua. Banyak orang di sana yang mengatakan bahwa saya berhasil, saya orang sukses, saya orang yang beruntung karena saya sudah menjadi pejabat, polisi, berpangkat dan berharta seterusnya. Belum. Pada hakikatnya orang tua yang berhasil, nak. Karena kenapa? Tentu mereka tidak lepas dari doa-doa. Namun sebelumnya kita akan membagi kelompok. Kita akan coba bagi kelompok kepada aku semuanya. Mungkin langsung kepada kelompok 1. Saya langsung tunjuk ya. Pertama Ibnu Sabil. Mana orangnya? Oke, naikkan tangannya. Muhammad Faisal, ya, Siti Nur Aisyah, ya mungkin saya bisa masukkan di kelompok 2, Muhammad Dani Safizi, oke, Bayu Andika, tidak ada, Baim, oke, Nurul Syuhana Sahira. Sekarang kelompok 3 itu yang terakhir, Muhammad Fahmi, Muhammad Safarudin, oke, Nur Safira, Putri Rahmayanti. Mungkin bisa mengambil tempat yang sudah mungkin kita tetapkan, kelompok 1, 2, 3. Oke, silakan buat anak semuanya. Baik, selanjutnya anakku, setelah kita pembagian kelompok, mungkin bisa berdiskusi, memberikan nama kelompoknya masing-masing, supaya jelas ini kelompok atas nama siapa. Kita sepakati saja apa nama kelompok tak, terserah. Silakan tulis. Kelompok 1, silakan. Setelah itu Bapak ingin bagikan LKVD atau lembar kerja peserta didik. Oke. Nama kelompok yang bagus, hormat. Kemudian Bapak langsung bagikan LKVD-nya.
Oke, kelompok kedua bernamakan patuh. Mantap sekali. Yang ketiga, silakan. Oke, kelompok ketiga atas nama berbakti. Tepuk tangan dulu untuk semua nama kelompoknya. Ya. Supaya lebih seru. Tepuk cinta. Love kecil, love sedang, love besar. I love you. Oke. Studi kasusnya. Coba dengarkan baik-baik. Andi adalah seorang siswa yang sering membentak ibunya. Jika ia diminta membantu pekerjaan rumah, ia lebih suka bermain HP daripada membantu orang tuanya, main game dan seterusnya. Saat ayahnya menasihati agar ia lebih rajin belajar dan membantu orang tuanya di rumah, Andi malah marah dan meninggalkan ayahnya begitu saja. Nah, di sekolah, kemudian kalau dia ke sekolah, Andi sering terlambat dan dinilainya menurun. Silakan aku identifikasi masalah tadi yang sudah Bapak bacakan. Nah, silakan dijawab nanti, didiskusikan. Apa bentuk perilaku durhaka yang telah dilakukan oleh Andi? Nah, silakan tulis nanti apa bentuk kedurhakaan yang dilakukan oleh Andi. Silakan analisis penyebabnya. Menurut pendapatmu, apa penyebab Andi bersikap demikian kepada orang tuanya? Jawaban selanjutnya, analisis dampaknya. Apa dampak dari pelaku Andi terhadap 1. dirinya sendiri, 2. orang tuanya, dan yang ketiga lingkungan sekitar, setidaknya teman dan ke masyarakat. Ya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada nanti semuanya. Oke, silakan presentasikan untuk kelompok. Saya fokus ke kelompok 3 dulu. Sebelum kelompok 2 dan kelompok 1. Kelompok 3, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok berbakti. Perkenalkan, nama saya Nur Safira. Di samping teman saya ada Nur Ramdhani, Nur Ainia Sisa, Putri Andini, Putri Rahmayanti, Muhammad Safarudin, dan Muhammad Fahmi. Oke. Baik, langsung saja kami akan membacakan hasil diskusi kami. A. Identifikasi masalah. Apa bentuk perilaku durhaka yang telah dilakukan oleh Andi? Jawaban kami, Andi menolak dan marah ketika dinasihati oleh ayahnya, lalu pergi tanpa sopan. B. Analisis penyebab. Menurut pendapatmu, apa penyebab Andi ketika demikian kepada orang tuanya? Sebutkan minimal 2 penyebab. Jawaban kami, 1. Kurangnya pendidikan akhlak sejak dini dan pengaruh penggunaan gawai secara berlebihan. HP ya. Oke. Solusi dari kelompok kami yaitu membangun komunikasi yang hangat dalam keluarga. Seperti sikap Andi yang mudah marah bisa disebabkan oleh kurangnya perhatian dan komunikasi dari orang tuanya, maka orang tua sebaiknya menyediakan waktu khusus untuk berbicara dari hati ke hati dengan Andi, mendengarkan perasaannya, dan memberikan kasih sayang tanpa syarat. Dengan komunikasi yang terbuka, Andi akan merasa dihargai dan dicintai. Oke, mantap sekali. Terima kasih dari kelompok 3, kelompok berbakti. Silakan duduk, Nak. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Iya. Untuk kelompok 2 atau kelompok Fatu. Silakan, Nak. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Taski Wildana dari kelompok Fatu. Adapun nama kelompok saya, yang pertama Jumar Nisal, Nur Hayani, Nurul Suwana Syahira, Bain, dan Muhammadan Sapisi. Pertanyaan pertama, identifikasi masalah. Apa bentuk perilaku durhaka yang telah dilakukan oleh Andi? Jawaban kami, Andi lebih memilih bermain HP daripada
memenuhi kewajiban membantu orang tua. Salah satu penyebab perilaku Andi adalah kecanduan HP. Solusinya adalah dengan menetapkan batas waktu penggunaan HP di rumah serta mengalihkan perhatian Andi ke aktivitas yang lebih bermanfaat. Mungkin Iya. itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, mantap sekali jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 atau kelompok hormat untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Nak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabir selaku ketua kelompok, dan adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Faisal, Nur Syafika, Claudia, Ya. Siti Nur Aisyah, dan Aziza. Nah, mungkin langsung saja. Adapun pertanyaan pertama yaitu identifikasi masalah. Apa bentuk perilaku durhaka yang telah dilakukan oleh Andi? Jawaban kami yaitu Andi membentak ibunya dan tidak patuh pada perintah orang tuanya untuk membantu di rumah. Solusi kami yaitu menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini. Andi perlu mendapatkan pemahaman yang benar tentang pentingnya berbakti kepada orang tua sebagai perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dan guru dapat mengajaknya mengikuti kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, atau kelas akhlak. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, kelompok hormat. Ya. Menarik sekali apa yang anakku diskusikan pada hari ini, yang menjadi acuan kepada kita. Setidaknya anakku sudah memahami apa yang menjadi topik pembahasan pada pembahasan kita di bab ini. Setelah saya mendengarkan hasil dari diskusi di antara masing-masing kelompok, alhamdulillah Bapak merasa berbangga sekali dengan apa yang anakku hasilkan dalam sebuah diskusi ini. Kembali saya ingin meminta apresiasinya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik. Hasil diskusi kita hari ini dari apa yang kita diskusikan tentang berbakti kepada orang tua, saya harapkan kepada anakku betul-betul di dalam kehidupan keseharian anakku mampu memberikan yang terbaik kepada orang tuanya, khususnya di dalam keseharian anakku. Karena saya yakin dan percaya, dan anakku telah memahami betul bahwa begitu sakralnya yang disebut dengan orang tua, ayah dan ibu, sampai-sampai perkataannya pun sangat sakral dan diterima oleh Allah. Makanya saya sampaikan betul-betul kepada anakku, jangan coba-coba menghardik ataupun memberikan kata-kata yang kurang berkenan kepada orang tuanya. Senantiasa berikan kesenangan, berikan yang terbaik kepada orang tuanya, setidaknya kata-kata. Dari kata-kata yang lemah lembut kepada orang tuanya. Ada pertanyaan refleksi untuk anakku semuanya yang mungkin bisa hadirkan di dalam hati anak semuanya. Pertama, apa yang sudah kamu pelajari dalam materi ini? Berbakti kepada orang tua. Oke, betul, mantap. Kemudian, apakah pembelajaran hari ini betul-betul menyenangkan? Alhamdulillah, menyenangkan. Iya. Dan mungkin saya minta satu orang untuk jawaban yang ketiga, apa yang harus saya lakukan setelah pelajaran kali ini? Silakan. Terus berbakti kepada orang tua. Baik, terima kasih buat anakku semuanya. Iya. Insya Allah untuk minggu depan saya kasih tugas pribadi.
Saya ingin anakku menulis sebuah doa, begitupun surat cinta atau surat sejenis surat cinta kepada orang tuanya. Ya, bisa? Bisa. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya buat anakku semuanya. Semoga anakku betul-betul bisa mengamalkan apa yang kita sudah pelajari, dan insya Allah anakku bisa menjadi anak soleh-soleha dan menjadi generasi penerus bangsa. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.